Dahulu kala, hidup seorang ibu dengan anak perempuannya yang bernama Darmi. Ayah Darmi telah meninggal. Dahulu mereka hidup berkecukupan, namun setelah ayahnya meninggal, ibu Darmi harus bekerja keras di ladang demi hidup mereka. Setiap hari bekerja di ladang membuat kulit ibu Darmi jadi kian gelap. Berat tubuhnya juga menyusut. Semua dilakukan demi Darmi, putri satu-satunya. Namun Darmi tidak mau membantu ibunya. Kerjanya setiap hari hanya berdandan dan enggan keluar rumah karena takut kulitnya gelap seperti ibunya. Suatu hari, ibu Darmi hendak bekerja di ladang. Dia akan bekerja sampai sore hari, sebab musim panen sudah tiba dan ibunya berkata pada Darmi, "Darmi, bisakah kamu memasak hari ini, nak? Ibu tidak bisa pulang siang ini karena harus menyelesaikan panen kita. Jika sudah selesai memasak, maukah mengantarkannya ke ladang untuk ibu?" ucap ibu Darmi. Darmi yang sedang menyisir rambutnya yang indah pun terkejut. "Tidak mau, Bu. Jika aku memasak, rambutku bisa bau tungku, Bu. Aku kan habis keramas. Lalu jika aku mengantarkan makanan ke ladang, nanti kulitku jadi hitam. Aku kan habis luluran," jawab Darmi. Saat lelah, dia beristirahat sambil meminum air kendi yang dibawanya. Dia pun berdoa dalam hati, "Ya Tuhan, tolong kami. Ubahlah anakku dan lepaskan dia dari sifat malasnya." Setelah pulang dari ladang, dia langsung pergi ke rumahnya. Betapa terkejutnya, di sana tidak ada makanan yang bisa untuk dimakan. Ternyata Darmi sama sekali tidak masak. Darmi yang melihat ibunya pulang malah marah-marah. "Ibu ini kemana saja sih? Masih tidak ada makanan di rumah. Aku kan lapar seharian tidak makan," ucap Darmi. Ibunya pun menjawab dengan sabar, "Darmi, tadi kan ibu sudah menyuruhmu untuk memasak." Darmi yang mendengar jawaban itu langsung pergi meninggalkan ibunya yang kelaparan dan juga lelah. Keesokan harinya, ibu Darmi sudah bersiap dengan hasil panennya. Dia akan pergi ke pasar. "Darmi, ikutlah ibu ke pasar, nak. Ibu membutuhkan untuk membawa hasil ladang kita," ucap sang ibu. "Tidak mau, Bu. Nanti kulitku kotor, apalagi pasar kan becek." "Aduh, aku tidak bisa membayangkan kulitku yang bersih ikutan kotor," kata Darmi. Akhirnya, ibu ke pasar sendiri dengan membawa hasil ladang itu. Sorenya, ibu Darmi membawa uang hasil panen. Tidak terlalu banyak, tapi cukup untuk membeli kebutuhan beberapa hari. Darmi yang melihat ibunya sedang menghitung uang, segera mendekati ibunya. "Bu, bedakku habis, tolong belikan dong, Bu," ucap Darmi. "Ya, ibu belikan, tapi kamu harus ikut supaya ibu tidak salah beli," jawab sang ibu. "Hai Darmi, kamu mau kemana?" tanya teman Darmi. Darmi menjawab, "Aku mau ke pasar." Teman perempuan Darmi yang melihat ibunya dengan pandangan bertanya, "Dia siapa, Darmi? Ibumu ya?" Darmi yang tak ingin temannya tahu jika dia mempunyai ibu yang kotor dan jelek segera menjawab, "Oh, ini pembantuku. Tentu saja bukan ibuku." "Ih, amit-amit deh." Betapa sedihnya sang ibu mendengarnya, namun hanya ditahan dalam hati. Mereka melanjutkan perjalanan. Darmi bertemu dengan seorang laki-laki, yaitu teman yang lain. "Darmi, kamu mau kemana?" tanya teman laki-laki tersebut. "Aku mau ke pasar," jawab Darmi. Lalu temannya pun kembali bertanya kepada Darmi, "Ngomong-ngomong, siapa di belakangmu? Dia ibumu?" Dengan segera Darmi langsung menjawab, "Bukan, dia bukan ibuku, tetapi pembantuku," ucap Darmi. Ibu Darmi tak kuasa menahan air matanya. Dia sudah tidak tahan lagi dengan apa yang dikatakan anaknya itu. Maka dia pun berdoa dalam hati, "Ya Tuhan, hamba sudah tidak kuat lagi dengan sikap anak hamba. Tolong hukumlah dia agar menjadi jera." Setelah selesai berdoa, tiba-tiba Darmi menjerit, "Ah, ibu, kenapa aku? Ada apa dengan kakiku?"
Kenapa tidak bisa digerakkan lagi? Ucap Darmi. Sedikit demi sedikit, Darmi pun menjadi batu. Ibunya menangis pilu. Maafkan aku nak, ini semua karena perlakuanmu terhadap ibu. Ucap sang ibu sambil menangis. Ampun bu, ampun, ampun bu, Darmi tidak akan mengulanginya lagi, ucap Darmi. Darmi pun menangis dan merintih kesakitan sambil meminta ampun kepada ibunya. Sayang, semuanya tak bisa kembali. Darmi pun tetap menjadi batu. Dia harus menanggung hukuman atas perbuatannya karena durhaka terhadap ibunya yang sudah merawat dan menjaga hingga dia besar. Batu Darmi itu lalu dipindahkan oleh orang-orang dan disandarkan di tebing. Hingga sekarang batu itu masih ada di Kalimantan Barat dan dinamakan Batu Menangis.